Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Tidak henti-henti khatib menyeru, menghimbau kepada kita semua, senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa dalam makna sebenarnya adalah melaksanakan semua apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi semua apapun yang Allah larang kepada kita. Berkenaan dengan takwa ini, kaum muslimin rahimakumullah, pada suatu hari salah seorang sahabat senior Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ubay bin Ka'ab, ditanya oleh Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin pada waktu itu. Umar bertanya pada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay bin Ka'ab, apa sebenarnya makna dari takwa itu?" Lalu Ubay bin Ka'ab menjawab dengan bertanya pula kepada Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, jika engkau berjalan di suatu jalan yang penuh dengan liku, pendakian, turunan, ada jurang dan lain sebagainya, bagaimana tindakanmu?" Lalu Umar bin Khattab kembali menjawab pula, "Tentulah saya berhati-hati supaya aku tidak celaka, tidak terinjak duri, masuk jurang dan lain sebagainya." Lalu Ubay bin Ka'ab menjelaskan kembali, itulah gambaran dari sebuah ketakwaan. Berhati-hati dalam kehidupan kita, jangan-jangan kita melanggar perintah Allah. Berhati-hati dalam kehidupan kita, jangan-jangan kita ada melanggar sesuatu yang dipantangkan, yang diharamkan, atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kita kepada Allah, takut pada azab Allah, murka Allah, karena kita bermaksiat kepadanya. Inilah makna dari ketakwaan. Salat berangkai salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahagian dari tausiah singkat khutbah Jumat pada hari ini ditetapkan oleh Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru, yaitu makna ukhuwah Islamiyah. Makna ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah berasal dari kata akhun. Akhun artinya saudara. Saudara kandung. Saudara kandung. Saya kalau punya saudara kandung namanya akhun. Maka kaum muslimin rahimakumullah, makna dari ukhuwah itu adalah persaudaraan. Walaupun dia bukan saudara kandung kita, tapi kita buat dia seperti saudara kandung kita. Begitu kedekatan kita kepada seseorang karena kita ada merasa satu persaudaraan, saling memperhatikan karena ada suatu persamaan di antara kita. Kalau kita dengan saudara kandung kita, tentu karena kita satu rahim dengan saudara kandung kita.
Kalau dengan saudara kita yang lain yang kita anggap kita berukhuwah dengan dia, mungkin ada persamaan-persamaan kita. Entah kita satu agama, satu organisasi, satu negara, satu bangsa, atau satu kampung, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Persaudaraan ini, ukhuwah ini sangat mudah kita ucapkan, tapi sulit untuk merealisasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ukhuwah itu ada 4 dalam pembagian. Yang pertama ada ukhuwah khuluqiyah. Persaudaraan karena kita sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianggap bersaudara. Maka kita sama kepada makhluk lain yang sama-sama ciptaan Allah, kita tidak boleh saling mengganggunya. Tidak boleh saling menganiaya, walaupun kepada seekor binatang pun. Tidak boleh kita mengganggunya kalau tidak ada karena kemudaratan atau sesuatu hal yang penting. Sedangkan kita menyembelih hewan korban saja pun, atau menyembelih hewan saja pun, kita disuruh untuk memperbaiki dengan sehalus-halus dan sebaik-baik mungkin. Kemudian yang kedua ada ukhuwah insaniyah. Lebih kecil lagi kaum muslimin rahimakumullah dari yang pertama, ukhuwah khuluqiyah, sesama makhluk Allah. Yang kedua, ukhuwah insaniyah, karena kita sama-sama anak Adam. Sama-sama insan, seorang anak manusia. Maka kaum muslimin rahimakumullah, sesama anak manusia, walaupun bagaimanapun ada perbedaan kita, kita harus saling menghormati, saling menjaga persaudaraan di antara kita. Tidak boleh ada pertumpahan darah, pertengkaran dan lain sebagainya. Dan itu harus saling kita hindarkan. Kemudian pembagian yang ketiga kaum muslimin rahimakumullah, ukhuwah wataniyah. Karena kita satu negara, lebih kecil lagi dari insaniyah tadi. Karena kita satu bangsa, satu negara, satu tanah air. Maka keutuhan ini harus juga dijaga dalam lingkup yang lebih kecil lagi. Kemudian lebih kecil lagi dari itu, itulah dia ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang dibuat satu hati, senasib, sepenanggungan, merasa kita bersama-sama karena kita sama-sama umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita beragama Islam, ukhuwah Islamiyah. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ukhuwah ini wajib kita jaga. Maka saat ini ada sedang digemburkan, dipiralkan tentang moderasi. Banyak kita salah paham dengan moderasi. Moderasi itu bukan berarti kita memodernkan, tidak. Moderasi itu bukan memodernkan, tapi mengambil jalan pertengahan. Jalan pertengahan maksudnya dalam hal hubungan kita sesama, hubungan sosial kita. Bukan dalam ajaran agama kita, bukan mendangkalkan akidah, bukan mendangkalkan pemahaman, tidak. Pemahaman wajib kita mantapkan, kita baguskan. Tapi dalam bertoleransi, dalam hubungan sosial kita, interaksi sosial kita, disinilah moderasi itu adanya. Contoh, saya berbeda keyakinan dengan tetangga saya. Kalau saya berbeda, saya harus menghormati dia. Tapi keyakinan saya harus mantap dalam agama saya. Tapi saya moderat dengan tetangga saya dalam hubungan sosial saya. Saya bersapa-sapaan, saya kalau diajak pergi saya ikut. Kalau ada kesempatan bagi saya, tidak mempantangkan sesuatu. Itu makna dari moderat itu. Saya berbeda pemahaman dengan tetangga saya atau jemaah lain sesama Islam. Di dalam Islam itu ada banyak firqah, ada banyak paham, dan ada banyak organisasi di dalamnya. Maka ini harus moderat kita dalam interaksi sosialnya maksudnya. Bukan dalam pengamalan tauhidnya, bukan dalam akidahnya dan lain sebagainya. Tapi dalam pengamalan
interaksi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang berkunut, saya harus menghormati dia berkunut. Karena di dalam paham fikih, di dalam agama itu kaum muslimin rahimakumullah, Al-Qur'anul Karim ini ada dalil-dalil yang zanni, ada dalil-dalil yang qat'i. Maka fikih itu adalah dalil-dalil yang zanni. Maka disebut dia fikih adalah al-fahmu. Fikih itu bermakna al-fahmu. Pemahaman seorang mujtahid, bukan pemahaman kita, tapi mujtahid. Pemahaman seorang mujtahid seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, Hanafi dan lain sebagainya yang sudah mendapatkan derajat yang patut mereka bermujtahid, berijtihad, maka mereka mempahamkan dalil-dalil yang zanni tadi yang bisa mempunyai beberapa makna dan pemahaman, maka itulah yang disebut dengan fikih. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, karena dia ada beberapa pendapat, bukan ada ini salah total, itu salah total, tidak. Maka dalam fikih itu sebaiknya kita memahami banyak fikih. Kalau kita paham ini tahu dan paham yang dipakai orang lain juga kita pelajari. Kita zaman sekarang adalah zaman terbuka. Namun kita harus moderat dalam menyikapinya, bukan dalam pengamalannya, tapi menyikapi dalam interaksi sosialnya. Jangan kita hujat mereka yang begini begitu, kita anggap mereka salah dan lalu kita musuhi. Inilah yang salah dan inilah salah satu yang menjadikan terkoyaknya ukhuwah Islamiyah. Hancurnya peradaban Islam, hancurnya kekuasaan-kekuasaan Islam, kerajaan-kerajaan Islam pada masa-masa yang lalu. Karena hal inilah diantaranya. Terbenturnya masyarakat sehingga tidak kondusif. Akhirnya sibuk kita dengan hal-hal yang tidak penting. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ukhuwah Islamiyah wajib kita dahulukan tanpa menyampingkan apa yang menjadi paham kita. Artinya kita memahami kondisi orang lain, paham orang lain, tanpa kita harus menghujat dan menyingkirkan mereka dari satu golongan ini ke golongan itu dan lain sebagainya, supaya tidak terkoyaknya ukhuwah Islamiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkoyaknya ukhuwah secara umum, yang pertama karena faktor politik. Karena faktor politik kita terpecah-pecah karena faktor politik. Maka ini harus kita hindarkan. Boleh kita dalam bahasa lain yaitu bertoleransi. Biarlah seorang yang ada di samping saya, tetangga saya, partainya lain, yang ini partainya lain, saya lain partainya, tidak apa-apa. Tapi kita bertoleransi. Bukan berarti kita harus terpecah-pecah, terkotak-kotak, terfirqah-firqah secara zahir. Kemudian yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, faktor khilafiyah. Sebagaimana yang khatib jelaskan tadi, faktor khilafiyah ini mulai dari zaman Rasulullah SAW sendiri, sahabat sudah ada khilafiyah ini. Hanya saja kita jangan memperbesar khilafiyah, tapi carilah, tuntutlah ilmu itu. Ini kenapa seperti ini, itu kenapa seperti itu. Maka itulah tugas dan kewajiban kita untuk memantapkan diri kita dan keyakinan kita. Ketika kita sudah yakin dengan satu pendapat, karena ini adalah khilafiyah, maka lakukanlah, amalkanlah yang kita yakini itu tanpa harus menghujat dan menghina orang yang berpendapat lain dari kita. Kemudian faktor ekonomi yang juga mengkoyak silaturahmi kita, yang mengkoyak ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah watoniyah kita dan lain sebagainya, karena faktor ekonomi. Terkadang ada orang kaya tapi tidak memperhatikan orang miskin. Kita ada uang tapi di samping rumah kita ada orang miskin yang tidak makan dan lain sebagainya, sulit kehidupannya. Maka dalam ajaran agama Islam itu ada infak, sedekah, zakat, wakaf dan lain sebagainya. Untuk apa gunanya? Untuk kesenjangan sosial itu sendiri. Seandainya wakaf, infak, sedekah ini dikelola dengan sebaik-baiknya, seperti di Saudi, kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada orang yang sulit hidupnya. Yang kaya membantu yang lemah,
Yang lemah juga bisa membantu yang kaya dalam segi tenaganya. Saling, sehingga dengan demikian terjagalah ukhuwah Islamiyah itu dengan sebaik-baiknya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Karena sesungguhnya Allah telah menjelaskan semua, ini jalan baik, ini jalan yang buruk. Jelaskan, tinggal lagi siapa yang mendapat hidayah, bersyukurlah sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah hidayah ini dengan menuntut ilmu dan terus kita mengkaji dan belajar. Maka ketika pengurus masjid mengadakan pengajian, datanglah kita. Siapa lagi yang akan memakmurkan masjid? Maka menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menyempatkan diri mengarahkan kehidupannya, mengambil suatu jalan untuk menuju jalan majelis ilmu, Allah arahkan kehidupannya ke jalan surga, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka wajib kita menutup aib saudara kita demi menjaga ukhuwah Islamiyah, saling membantu, saling memaafkan kalau ada kesalahan di antara saudara kita dan kita, atau kita bersalah kepada saudara kita, saling memaafkan. Kemudian berbaik sangka, jangan selalu curiga kepada tetangga, kepada saudara kita yang lain atau jemaah yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita. Dengan ukhuwah Islamiyah akan menenteramkan hati dan perasaan kita. Tidak ada perdebatan, tidak ada permusuhan, maka itulah yang akan menenteramkan hati sanubari kita dalam satu masjid, dalam satu jamaah. Kita beramal bersama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu membimbing kita membawa jalan kebenaran, kebaikan, kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadiman wa sanna bil malaikatihil qudusi. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا الله ويا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.